Kisah teladan sahabat Utsman bin Affan. Kita baca dulu. Siapakah khalifah ketiga? Khulafaur Rasyidin itu ada 4 yang terkenal ya. Setelah Rasulullah wafat, kemudian siapa yang menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin? Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq ya, beliau sebagai khalifah pertama. Kemudian khalifah yang kedua ada Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua. Nah, yang ketiga siapa yang menggantikan Umar? Kan Umar kemarin ceritanya meninggal ya. Karena apa? Karena dibunuh oleh orang kafir ya. Nah, Umar meninggal karena dibunuh. Kemudian siapa yang menggantikan Umar? Yaitu Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang santun, sopan sekali. Utsman itu bijak, dermawan, dan sangat mencintai Rasulullah. Pada masa awal Islam datang, beliau banyak membantu perjuangan Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat ya, dia kemudian diangkat menjadi khalifah yang ketiga, menggantikan khalifah Umar bin Khattab. Oke, sekarang kita baca bagaimana kisah sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang santun, dermawan, dan mencurahkan perhatiannya yang sangat besar terhadap perjuangan Rasulullah. Beliau merupakan khalifah yang membukukan mushaf Al-Quran. Ya, jadi yang menjadikan Al-Quran itu sebagai buku ya, dijadikan buku itu adalah Utsman. Jadi Al-Quran itu dulu gak ada yang menulis kemudian dikumpulkan jadi satu, jadi sebuah buku, itu nggak ada, belum ada zaman Rasulullah. Karena Rasulullah juga tidak menyuruh sahabatnya untuk menulis, ya. Kalaupun ada sahabat yang mencatat, nah itu hanya dicatat sebagai disimpan sendiri, sebagai arsip pribadi, ya. Jadi nggak ada yang benar-benar menulis dari awal sampai akhir dijadikan satu buku, itu belum ada zaman Rasulullah. Ya, para sahabat hanya menghafal Al-Quran, dan kalaupun ada yang mencatat itu sebagai dokumentasi pribadi ya, disimpan sendiri. Oke, sekarang kita baca kisah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Beliau dikenal dengan sebutan Abu Abdullah. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Pada waktu itu Rasulullah berumur 5 tahun. Berarti selisih dengan Rasulullah ya, perbedaan usianya antara Rasulullah dengan Utsman itu 5 tahun. Ya. Lebih tua Rasulullah. Ayahnya bernama Affan dan ibunya bernama Arwa. Beliau merupakan salah satu keturunan dari keluarga besar Bani Umayyah dari suku Quraisy. Sejak kecil beliau dikenal dengan kecerdasan, kejujuran, kesantunan, dan kesolehannya sehingga Rasulullah mengaguminya. Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 34 tahun karena diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena tertarik dengan ajakan Abu Bakar ini, beliau kemudian menghadap Rasulullah untuk menyatakan keimanannya dan menyatakan diri masuk Islam. Sebelum dan sesudah masuk Islam, Utsman bin Affan adalah seorang pedagang yang kaya raya. Jadi sebelum beliau masuk Islam, Utsman itu sudah menjadi pedagang ya, pengusaha sukses, kaya raya. Nah, beliau ini sangat dermawan, bahkan sudah dikenal ya oleh banyak orang kalau Utsman ini orangnya dermawan, suka menginfakkan hartanya demi kepentingan Islam. Pada saat Rasulullah akan melakukan perang Tabuk, Utsman ini menyedekahkan 950 unta. Bayangkan 950 unta
59 kuda dan 1000 dinar untuk keperluan umat Islam, untuk keperluan perang itu ya. Bayangkan itu kalau dijadikan uang itu berapa triliun itu ya. 950 unta, 59 kuda dan 1000 dinar untuk kepentingan pasukan Islam. Sahabat Utsman juga mewakafkan sumur yang dibeli dari orang Yahudi dengan harga 20.000 dirham untuk keperluan air bagi kaum muslimin. Jadi dulu di Mekah itu saat musim kemarau ya, itu sumurnya orang-orang itu kekeringan dan hanya ada satu sumur milik orang Yahudi yang masih mengeluarkan air. Oleh Utsman dibeli sumurnya tadi itu dengan harga 20.000 dirham dan sumurnya tadi itu diwakafkan untuk orang Islam. Bayangkan itu berapa ratus juta mungkin ya, 20.000 dirham ya. Itu sumur diwakafkan untuk umat Islam. Setelah dibeli kemudian diberikan kepada umat Islam. Dan Utsman tidak mengambil uang sedikit pun dari sumur itu. Orang-orang Islam dipersilahkan untuk mengambil air itu bebas, nggak disuruh bayar gitu ya. Kemudian Utsman juga pernah mengemban tugas diplomatik pada masa yang sulit dan penuh ancaman bahaya. Jadi Utsman itu pernah diutus oleh Rasulullah untuk melakukan perundingan dengan kaum kafir Quraisy di Mekah. Ya, jadi sebagai sebagai wakil Rasulullah untuk mengadakan perundingan, ya. Penugasan ini melahirkan dua peristiwa penting, yaitu Baiat Ridwan dan Perjanjian Hudaibiyah. Jadi seperti yang pernah kita bahas dulu ya, Ustazah pernah ceritakan, ada perjanjian antara kaum kafir Quraisy dan dengan umat Islam, yaitu Perjanjian Hudaibiyah. Nah, Utsman ini yang ditugasi oleh Rasulullah untuk berunding, untuk bermusyawarah dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, jadi Utsman itu juga sebagai utusan Rasulullah. Beliau ini sangat akrab dengan Rasulullah. Nah, karena kedekatannya inilah Rasulullah kemudian menikahkan putrinya yang bernama Ruqayyah dengan Utsman. Jadi Utsman ini selain sebagai temannya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, juga sebagai menantu. Karena apa? Karena putrinya Rasulullah, anaknya Rasulullah yang bernama Ruqayyah itu dinikahkan dengan Utsman. Nah, jadi Utsman juga sebagai menantu, anak menantunya dari Rasulullah. Nah, kemudian pada waktu perang Badar, Ruqayyah ini meninggal. Istrinya Utsman ini ya yang bernama Ruqayyah ini meninggal. Kemudian karena saking sayangnya Rasulullah dengan Utsman, akhirnya putrinya yang lain yaitu Ummi Kalsum itu dinikahkan dengan Utsman. Jadi Utsman ini menikahi dua putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Kemudian setelah Ruqayyah meninggal, ya, Utsman dinikahkan dengan putrinya Rasulullah yang lain yang bernama Ummi Kalsum. Nah, oleh karena itu Utsman dikenal dengan julukan Dzunnurain, yang berarti orang yang mempunyai dua cahaya. Dzunnurain, ya, dua cahaya, orang yang memiliki dua cahaya. Maksudnya apa? Karena Utsman ini menikahi dua putri Rasulullah, yaitu siapa tadi? Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Masih ingat nggak siapa saja anak-anak Rasulullah? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Ada 7 pokoknya. Yang satu namanya Ibrahim. Tapi Ibrahim ini beda ibu ya, beda ibu. Kalau yang 6 ini dari istrinya yang bernama Khadijah. Nah, yang satu itu ada anaknya Rasulullah dari ibu yang namanya Maria Kiptiyah, namanya Ibrahim. Nah, kita kembali lagi ke cerita. Tadi kan
anaknya Rasulullah yang namanya Ruqayyah kan meninggal, ya, meninggal. Istrinya Utsman tadi ya, meninggal pada saat perang Badar. Kemudian Utsman dinikahkan lagi dengan anaknya Rasulullah yang lain yang bernama Ummi Kalsum. Nah, Ummi Kalsum kemudian meninggal pada tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah kemudian berkata kepada Utsman, andai saja putriku itu yang ada yang ketiga, maka akan aku nikahkan juga denganmu. Gitu katanya Rasulullah kepada Utsman. Tapi apa? Anaknya Rasulullah sudah meninggal. Tinggal siapa? Fatimah. Fatimah sudah menikah dengan sahabatnya Rasulullah yang lain, yaitu Ali bin Abi Thalib atau keponakannya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib itu keponakannya Rasulullah, kemudian nanti juga dinikahkan dengan anaknya Rasulullah yang bernama Fatimah. Nah, kita kembali lagi ke cerita Utsman. Utsman bin Affan adalah termasuk salah seorang as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, Utsman juga ikut hijrah ke Habasyah. Jadi pada waktu dulu awal-awal Islam awal-awal Rasulullah itu berdakwah kan dimusuhi oleh orang kafir, ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabatnya, orang-orang Islam tadi untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah ini adalah negeri yang dipimpin oleh raja yang beragama Nasrani. Kalau sekarang agama Kristen gitu ya. Agamanya Nasrani rajanya. Tapi rajanya ini baik. Ya, rajanya ini baik dan melindungi orang-orang Islam. Nah, Utsman itu adalah salah seorang sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah pada waktu awal-awal Islam, gitu ya. Beliau juga ikut dalam setiap peperangan yang diikuti oleh Rasulullah, kecuali perang Badar. Perang Badar Utsman gak ikut. Utsman juga dikenal sebagai salah satu penulis wahyu atau penulis Al-Qur'an. Ya, Utsman juga mempunyai keistimewaan menguasai ilmu bahasa Arab zaman jahiliyah, di antaranya ilmu keturunan, ilmu perumpamaan, dan berita-berita peperangan. Dia juga memiliki tentang ilmu untuk menentukan waktu perjalanan dagang di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu. Jadi orang-orang Arab dulu ketika mau berdagang itu mereka punya perhitungan waktunya sendiri. Kapan mereka harus berdagang ke Syam, kapan mereka harus berdagang ke Yaman. Ya. Jadi Utsman ini termasuk orang yang menguasai ilmu itu. Kan ada di surat Quraisy, ya kan? Kalau musim panas mereka berdagang ke Syam. Kalau musim dingin mereka berdagang ke Yaman. Kenapa begitu? Karena ketika musim dingin di Syam itu dingin sekali sampai turun salju. Makanya orang-orang Quraisy menghindari ketika musim dingin itu mereka berdagangnya ke Yaman, karena di Yaman itu kan negara yang panas. Nah, makanya ketika musim dingin orang-orang Quraisy mereka berdagangnya ke Yaman. Karena kalau mereka pergi ke Syam, beku mereka di sana. Musim dinginnya bisa turun salju kalau di Syam. Nah, sebaliknya kalau musim panas, mereka berdagangnya ke Syam. Karena Syam itu kan negaranya dingin. Makanya ketika musim panas, di Syam tetap dingin, nggak terlalu panas. Jadi itu ada ilmunya. Dan Utsman salah seorang yang menguasai ilmu itu. Oleh karena itu, meskipun pada ketika saat pemerintahannya Utsman bin Affan ini banyak sekali gejolak politik, ya, karena kebijakan yang diambilnya, ya, bukan berarti Utsman itu orang yang tidak baik, ya. Jadi ketika Utsman memimpin sebagai khalifah, sebagai presiden, itu banyak sekali gejolak, ya, negaranya Islam ini tidak stabil. Karena apa? Karena Utsman dinilai sebagai orang yang nepotisme. Nah, tahu nggak nepotisme itu? Nepotisme itu orang yang misalnya keluarganya dijadikan menteri, ya. Terus misalnya sepupunya nanti dijadikan pejabat,
Jadi orang-orang yang mengisi pemerintahannya itu adalah dari keluarganya sendiri. Nah, ini dianggap sebagai nepotisme. Ya, Utsman nggak adil kata orang-orang. Kenapa nggak adil? Karena yang diangkat jadi pejabat itu orang-orang terdekatnya, teman-temannya sendiri, keluarganya sendiri. Nah, akhirnya orang banyak yang protes. Nah, tapi bukan berarti apa yang diputuskan, apa yang dilakukan oleh Umar ini tidak baik. Karena Utsman itu orangnya pemalu. Utsman itu orangnya pendiam, ya. Utsman ini lebih percaya dengan keluarga-keluarganya, lebih percaya dengan orang-orang terdekatnya dibandingkan dengan orang lain yang dia nggak kenal. Makanya dia lebih percaya keluarganya yang dikasih jabatan-jabatan tadi itu, ya. Dan juga ketika itu kondisi umat Islam saat itu banyak desakan dari luar, ya. Makanya tidak benar kalau Utsman ini disebut nepotisme atau lemah, ya. Tapi karena orang-orang di sekitarnya ini menyembunyikan kebenaran yang seharusnya dilaporkan kepada Utsman. Utsman meninggal pada tahun ke-35 Hijriah karena ulah pemberontak yang memasuki rumah beliau. Ya, beliau meninggal karena dibunuh juga ya pada waktu itu pada usia 82 tahun ketika sedang membaca Al-Qur'an. Jadi sahabat Umar bin Khattab itu meninggal karena dibunuh. Begitu juga Utsman. Utsman itu meninggal juga karena dibunuh, ya. Jadi hanya Abu Bakar yang meninggalnya dengan cara yang wajar gitu ya, karena sakit. Ya. Umar dan Utsman meninggal karena dibunuh. Oke. Selesai pelajaran kita untuk hari ini. Besok kita lanjutkan dengan bagaimana Utsman ketika menjadi khalifah. Oke.